Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tahukah kalian apa itu akuntansi gadai syariah atau rohen? Jadi, gadai syariah atau rohen merupakan sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas hutang, sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat yaitu berupa hutang. Dengan demikian, fungsi dari barang jaminan tersebut adalah sebagai pemberi ketenangan, keyakinan, dan keamanan atas hutang yang telah dipinjamkan oleh pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Untuk selanjutnya, syarat dan rukun rohen. Syarat rohen yang pertama adalah orang yang bertekad. Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad rohen adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jamhur ulama adalah orang yang telah balik dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balik, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rohen dengan syarat akad yang dilakukan anak tersebut mendapat persetujuan dari walinya. Syarat yang kedua, sigat. Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masyarakat depan. Hal ini dapat dilakukan dengan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Syarat yang ketiga yaitu marhun bih atau hutang. Hutang harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Hutang memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Hutang harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Hutang pinjaman itu jelas dan tertentu. Syarat yang keempat yaitu marhun atau barang yang dijadikan agunan. Barang jaminan atau agunan itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan hutang. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Barang jaminan itu jelas dan tertentu. Barang jaminan itu sah milik orang yang berhutang. Barang jaminan juga tidak terkait dengan hak orang lain. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan yang terakhir, barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Untuk rukun gadai syariah, yang pertama, orang yang menggadaikan atau ar-rohin, orang yang menerima gadai atau al-murtahin, barang yang digadaikan atau almarhun, hutang atau almarhun bih, dan juga syigat atau ijab dan khobul. Soal, Ibu Ida menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Kauman untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah, ternyata karat gelang tersebut 20 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Berapakah biaya ijarah yang harus dibayar Ibu Ida apabila dia meminjam dengan pinjaman maksimum? Untuk penyelesaiannya, yang pertama mencari taksiran barang dengan cara karat emas dibagi dengan 24 karat dikali dengan harga pasar emas saat ini per 24 karat dikali dengan berat kalung sama dengan 20 karat dibagi dengan 24 karat dikali dengan 450.000 dikali dengan 10 gram. Maka hasilnya adalah Rp3.750.000. Yang kedua, menghitung besarnya pinjaman dengan cara presentase tarif marhun bih dikali dengan taksiran. Maka 92% dikali dengan Rp3.750.000, maka hasilnya adalah Rp3.450.000. Jadi, pinjaman maksimum Ibu Ida adalah sebesar Rp3.450.000. Yang ketiga, menghitung biaya ijarah dengan cara taksiran dibagi dengan Rp10.000 dikali dengan tarif ijarah dikali jangka waktu dibagi 10 hari. Maka Rp3.750.000 dibagi dengan Rp10.000 dikali dengan Rp71 dikali dengan 10 dibagi 10. Maka hasilnya adalah Rp26.600. Pembulatan dari
Rp26.625. Jadi biaya ijarah yang harus dibayar oleh Ibu Ida per 10 hari sebesar Rp26.600. Yang keempat, menghitung biaya administrasi. Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Ibu Ida adalah sebesar Rp25.000 atau golongan B3. Yang kelima, total biaya merupakan hasil dari biaya ijarah ditambah dengan biaya administrasi, sama dengan Rp26.600 ditambah Rp25.000, maka hasilnya Rp51.600. Jadi total biaya yang harus dibayar sebesar Rp51.600. Berikut adalah bentuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai oleh pihak Pegadaian Syariah berdasarkan perhitungan sebelumnya. Pada tanggal 2 Juni 2022, Ibu Ida menggadaikan perhiasannya berupa sebuah gelang emas ke Pegadaian Syariah Kauman untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak Pegadaian, ternyata karat gelang tersebut adalah 20 karat, dengan berat 10 gram dan nilai taksiran sebesar Rp3.750.000 dan pinjaman maksimum yang didapat oleh Ibu Ida sebesar Rp3.450.000. Perhitungan biaya penitipan atas jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kauman sebesar Rp3.750.000 dibagi dengan Rp10.000 dikali dengan Rp71 dikali dengan 10 dibagi 10, maka hasilnya adalah Rp26.600. Selain biaya ijarah, terdapat biaya administrasi yang dikenakan pihak Pegadaian kepada Ibu Ida sebesar Rp25.000. Biaya ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Apabila Ibu Ida sepakat atas biaya yang dikenakan kepadanya, maka total biaya yang harus dibayar selama 10 hari ke depan sebesar Rp26.600 ditambah Rp25.000, maka totalnya adalah Rp51.600. Berdasarkan perhitungan kasus tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh pihak kantor Pegadaian Syariah Cabang Kauman adalah nilai dan taksiran sebesar Rp3.750.000, golongan pinjaman B3, presentase taksiran sebesar 92%, biaya administrasi sebesar Rp25.000 dengan tarif ijarah sebesar 71 per 10 hari dan konstanta Rp10.000. Maka jumlah pinjaman yang diberikan adalah nilai taksiran dikali dengan taksiran, maka Rp3.750.000 dikali dengan 92%, maka hasilnya adalah Rp3.450.000. Untuk perlakuan akuntansi, yang pertama, piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan surat bukti rohen yang telah ditandatangani. Jurnalnya piutang pada kas sebesar Rp3.450.000. Yang kedua, pendapatan biaya administrasi diakui berdasarkan marhunbih pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari rohen dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketetapan kantor Pegadaian Syariah Cabang Kauman. Jurnalnya, kas pada pendapatan biaya administrasi golongan B3 sebesar Rp25.000. Yang ketiga, transaksi pelunasan. Jika dilakukan sekalian dalam jangka waktu maksimum 120 hari, maka piutang diakui sebagai pengurangan pokok pembiayaan. Jurnalnya, piutang pada kas sebesar Rp3.450.000. Selanjutnya, untuk pendapatan ijarah dihitung 71 per 10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp10.000. Dengan rumus, taksiran dibagi dengan Rp10.000 dikali dengan tarif ijarah dikali dengan jangka waktu dibagi 10. Maka Rp3.750.000 dibagi dengan Rp10.000 dikali dengan Rp71 dikali dengan 10 dibagi 10. Maka hasilnya adalah Rp26.600, merupakan pembulatan dari Rp26.625.
Pendapatan ijarah dihitung Rp26.600 dikali dengan 12, maka hasilnya adalah Rp319.500. Maka jurnalnya kas pada pendapatan ijarah sebesar Rp319.500. Yang keempat, jika telah habis jangka waktu kredit dan harus dilakukan pelelangan dengan harga yang diperoleh, yang pertama Rp3.900.000, yang kedua Rp3.750.000. Yang pertama, jika hasil penjualan atas lelang barang gadai lebih dari kewajiban nasabah, maka akan diakui sebagai hutang kelebihan uang nasabah. Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing adalah 1% dari harga barang yang laku di lelang. Maka jurnalnya kas sebesar Rp3.900.000 pada hutang kepada nasabah sebesar Rp52.500, piutang sebesar Rp3.450.000, pendapatan ijarah sebesar Rp319.500, bea lelang pembeli sebesar Rp39.000, dan bea lelang penjual sebesar Rp39.000. Jika dalam jangka waktu 1 tahun nasabah tidak datang untuk mengambil haknya, maka akan diakui sebagai pendapatan uang kelebihan kadaluarsa sebagai hutang kelebihan nasabah. Maka jurnalnya, hutang kepada nasabah pada pendapatan uang kelebihan lewat waktu sebesar Rp52.500. Yang kedua, jika hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban nasabah, maka masih akan diakui sebagai piutang nasabah. Jurnalnya, kas sebesar Rp3.750.000 pada piutang sebesar Rp3.355.500, pendapatan ijarah golongan B3 sebesar Rp319.500, bea lelang pembeli sebesar Rp37.500, bea lelang penjual sebesar Rp37.500. Sekian pembahasan rohen dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.